Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Apriani. Saya dari program studi akuntansi semester 2. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis tentang dua topik yang penting dalam statistika ekonomi bisnis, yaitu angka indeks sebagai materi lanjutan dan probabilitas. Angka indeks adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan antara hilal suatu variabel pada periode tertentu dengan nilai variabel yang sama pada periode dasar. Formula dasar angka indeks sederhana adalah PN per PO dikali 100, di mana PN adalah nilai periode sekarang dan PO adalah nilai periode dasar. Untuk macam-macam angka indeks, ada angka indeks harga tidak tertimbang. Angka indeks tak tertimbang adalah angka indeks yang tidak menggunakan faktor penimbang dalam perhitungannya. Setiap komoditas dianggap memiliki kepentingan yang sama. Ada beberapa metode dalam angka indeks tak tertimbang, yaitu metode rata-rata sederhana atau simple average method dengan formula I sama dengan jumlah dari PN per PO per N dikali 100, di mana setiap rasio harga diberikan bobot yang sama. Yang kedua, ada metode rata-rata harmonik atau harmonic mean method dengan formula I sama dengan N per jumlah dari PO per PN dikali 100. Metode ini memberikan bobot lebih besar pada komoditas dengan harga relatif yang rendah. Yang ketiga, ada metode rata-rata geometrik atau geometric mean method dengan formula sebagai berikut, dan metode ini sebagai akar geometrik dari hasil perkalian semua rasio harga. Selanjutnya ada indeks harga tertimbang, adalah angka indeks yang menggunakan faktor penimbang dalam perhitungannya. Penimbang ini mencerminkan kepentingan relatif dari setiap komoditas. Semakin besar penimbang suatu komoditas, semakin besar pengaruhnya terhadap indeks keseluruhan. Jenis penimbang yang umum digunakan yaitu satu, kuantitas untuk indeks harga. Yang kedua, harga untuk indeks kuantitas. Tiga, ada nilai harga dikali kuantitas, dan penimbang artifisial yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Macam-macam angka indeks tertimbang. Yang satu, ada indeks last pay rate, yaitu menggunakan penimbang periode dasar base period, cocok untuk mengukur perubahan dari perspektif kondisi awal. Yang kedua, ada indeks PASK menggunakan penimbang periode sekarang current period, cocok untuk mengukur perubahan dari perspektif kondisi terkini. Tiga, ada indeks Fisher merupakan rata-rata geometrik dari indeks last pay rate dan PASK. Dianggap sebagai indeks ideal karena menggabungkan kedua metode. Indeks Marshall-Edgeworth menggunakan rata-rata aritmatika dari penimbang periode dasar dan periode sekarang. Dan yang terakhir ada indeks Walsh, yaitu menggunakan rata-rata geometrik dari penimbang periode dasar dan periode sekarang. Masuk ke contoh soalnya, soal tentang indeks last pay rate. Untuk data yang lebih kompleks dengan banyak komoditas, kita menggunakan angka indeks tertimbang. Metode last pay rate ini menggunakan kuantitas periode dasar sebagai penimbang. Formula last pay rate adalah IL sama dengan jumlah dari PN dikali QO per jumlah dari PO dikali QO dikali 100, di mana PN adalah harga periode sekarang dan PO adalah harga periode dasar, dan QO adalah kuantitas periode dasar. Berikut adalah contoh data yang sudah diberikan. Ada komoditas beras, gula, dan minyak. Terlampir juga PO, QO, dan PN-nya. Untuk perhitungannya, langkah pertama kita menghitung PO dan QO untuk setiap komoditas beras, gula, dan minyak dengan total 2.050.000. Langkah kedua, menghitung PN dikali QO untuk setiap komoditas beras 15.000 dikali 100, gula 11.000 dikali 50, dan minyak 18.000 dikali 30 dengan total 2.590. Untuk menghitung indeks last pay rate-nya, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi sehingga dihasilkan 2.590 per 2.050.000 dikali 100, yaitu 126,34. Hasil indeks last pay rate tersebut menunjukkan bahwa harga ketiga komoditas tersebut secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 26,34% dari tahun 2020 ke tahun 2023.
Dan untuk contoh soal indeks Paske, metode Paske ini menggunakan kuantitas periode sekarang sebagai penimbang. Formula Paske adalah IP sama dengan jumlah dari PN kali QN per jumlah dari PO dikali QN dikali 100. Perbedaan utama dengan last years adalah penggunaan QN atau kuantitas periode sekarang sebagai penimbangnya. Berikut adalah data yang telah disajikan. Sama masih komoditasnya ada beras, gula, dan minyak. Sehingga perhitungannya langkah pertama yaitu menghitung PN dikali QN untuk setiap komoditas. Beras 15.000 dikali 120, gula 11.000 dikali 45, dan minyak 18.000 dikali 35, sehingga totalnya 2.925. Langkah kedua, menghitung PO dikali QN untuk setiap komoditas. Ada beras, gula, dan minyak sehingga totalnya 2.325.000. Langkah ketiga, menghitung indeks Paskenya yaitu dimasukkan ke dalam rumus yang tadi sehingga menghasilkan 2.925.000 dibagi 2.325 dikali 100 menghasilkan 125,81. Hasil tersebut menunjukkan kenaikan harga sebesar 25,81% terhadap perbedaan dengan hasil last years yang menunjukkan karakteristik berbeda dari kedua metode ini. Materi kedua ada probabilitas. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam konteks ekonomi bisnis. Probabilitas sangat penting untuk analisis risiko, forecasting, dan pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Nilai probabilitas berkisar antara 0 sampai 1, di mana 0 berarti tidak mungkin terjadi dan 1 berarti pasti terjadi. Konsep dasarnya, eksperimen sama dengan suatu proses yang menghasilkan outcome. Kedua ada sample space atau S, himpunan semua kemungkinan outcome, dan event atau E, subset dari sample space, dan probabilitas suatu event atau dilambangkan PE adalah jumlah outcome yang menguntungkan atau total outcome yang mungkin. Aturan-aturan dalam probabilitas. Yang pertama, aturan penjumlahan untuk event yang mutually exclusive, yaitu P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA plus PB. Aturan penjumlahan umum yaitu P A gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi P sama dengan PA irisan B. Aturan perkalian untuk event independen PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Aturan perkalian umum PA irisan B sama dengan PA dikali PBA. Dan yang kelima, komplement. PA sama dengan 1 dikurangi PA. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel presentasi berikut. Contoh soal probabilitas sederhana. Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan dengan komposisi sebagai berikut. Ada departemen marketing, keuangan, dan produksi. Untuk pertanyaannya, berapa probabilitas terpilihnya karyawan wanita? Kita cari untuk probabilitas wanita, ada totalnya ada 35 dari total semua departemen ya. Jadi 35 per 100 sama dengan 0,352. Selanjutnya, kalau mencari probabilitas terpilih karyawan dari departemen marketing, yaitu kita terfokus pada marketing, yaitu ada totalnya ada 25, untuk pria 15 ditambah wanita 10 itu kan 25 dibagi 100 sama dengan 0,253. Selanjutnya, bila ada pertanyaan berapa probabilitas terpilih karyawan pria dari departemen produksi, kita cari pria dalam irisan produksi, yaitu ada 30 per 100 sama dengan 0,30. Untuk soal probabilitas bersyarat, pengertian probabilitas bersyarat adalah probabilitas terjadinya event A dengan syarat event B telah terjadi. Dengan formula PAB, P dalam kurung A irisan B per PB. Konsep ini sangat penting dalam analisis bisnis karena banyak keputusan diambil berdasarkan informasi yang sudah diketahui sebelumnya.
Berikut adalah contoh soalnya dengan tabel di sebelah dengan departemen, ada marketing, keuangan, produksi, serta total jumlahnya. Contoh pertanyaannya, berapa probabilitas terpilih karyawan pria dengan syarat dia dari departemen marketing? Jadi kita lihat pria dalam departemen marketing ada 15 per 100 untuk total jumlahnya dan dibagi 25 per 100 sama dengan 0,62. Yang kedua, berapa probabilitas terpilih karyawan dari Departemen Keuangan dengan syarat dia wanita? Jadi kita fokus pada melihat pada Departemen Keuangan dan wanita, yaitu 15 per total jumlahnya 100 dikali total jumlah wanitanya ada 35 per 100 juga, sehingga menghasilkan 0,43. Selanjutnya ada teorema Bayes. Teorema Bayes adalah salah satu konsep paling penting dalam probabilitas dengan formula sebagai berikut. Teorema ini sangat berguna dalam analisis bisnis untuk memperbarui probabilitas berdasarkan informasi baru dan seperti dalam analisis market research, quality control, dan medical diagnosis. Berikut contoh soal untuk teorema Bayesnya. Sebuah pabrik perusahaan memproduksi produk di dua pabrik. Pabrik A memproduksi 60% dari total produksi dengan cacat 2%. Pabrik B memproduksi 40% dengan kemungkinan tingkat cacat 3%. Jika ditemukan produk cacat, berapa probabilitas produk tersebut yang berasal dari pabrik A? Berikut penyelesaiannya. Diketahui PA sama dengan 0,6 dan PB adalah 0,4. Yang cacatnya 0,02 dan cacat produk B ada 0,03. Dari 3% tadi kita ubah menjadi desimal. Langkah pertama, hitung P cacat. Untuk P cacat A dan P cacat B ditambah kemudian dikali PB menghasilkan 0,024. Langkah kedua, menghitung PA yang cacat. PA cacat itu ada 0,02 dikali 0,6 per 0,024 sama dengan 0,12 per 0,24 yaitu 0,5. Jadi meskipun pabrik A memproduksi 60% dari total produksi, probabilitas produksi cacat berasal dari pabrik A hanya 50% karena tingkat cacat yang lebih rendah. Sekian presentasi dari saya mengenai angka indeks dan probabilitas. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.